Tukul Arwana jalani fisioterapi setiap hari. Dapur berita artis terkini. Tukul Arwana masih menjalani fisioterapi usai operasi pendarahan otak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Komedian sekaligus presenter ini dijadwalkan menjalani fisioterapi setiap hari. Hal ini disampaikan oleh sang manajer. Untuk saat ini kita full, jadi setiap hari di weekday, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu fisioterapi yang ringan-ringan aja sih. Sabtu Minggu cuma buat beliau nonton TV, ngobrol-ngobrol, ungkap Rizky Kimon saat dihubungi. Terapi di RSPAD. Pria 56 tahun ini menjalani terapi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setelahnya terapi dapat dilakukan di rumah. Jadi memang 2 minggu ini tanggal 15 sampai 26 full ke RSPAD. Cuma habis itu biasanya fisioterapinya datang, tutur sang manajer. Pakai alat. Dia dirawat menggunakan alat khusus sehingga fisioterapi memang harus dilakukan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit RSPAD juga ditreatment pakai alat. Jadi alatnya nggak bisa diangkut rumah. Jadi kita yang ke RSPAD, kata Rizky Kimon. Kondisi terkini. Saat ini kondisi Tukul Arwana sudah berangsur membaik. Dia juga sudah bisa merespon interaksi orang-orang di sekitarnya. Respon semakin baik, jadi beliau kalau ada orang buka pintu dia sudah tahu siapa. Ingatannya juga mulai paham ini siapa-siapa, bahkan teman-teman lamanya juga sudah paham siapa. Tutupnya. Tukul Arwana sebelum alami pendarahan otak sempat video call dengan anaknya. Presenter Tukul Arwana tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Cawang, Jakarta Timur. Sebelum Tukul Arwana mengalami pendarahan otak, Ega Prayudi, sang putra, sempat melakukan video call dengan ayahnya pada Rabu 22 September 2021 pagi. Saat itu Ega Prayudi menyebut pemilik nama asli Tukul Rianto dalam kondisi baik-baik saja. Kemarin pagi masih teleponan, video callan. Karena saya minta videokan lalu lintas masih biasa, normal, ucap Ega di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Namun sore harinya Ega diberi kabar oleh orang rumah bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak. Saya dapat informasi bahwa sore itu bapak nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit, kata Ega. Dijelaskan Ega Prayudi, kondisi ayahnya kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi sudah menjalani operasi selama 3 jam untuk menghentikan pendarahan di otaknya. Untuk kondisi masih alhamdulillah normal, nanti perkembangannya mungkin bisa saya update lagi, kata Ega. Ega Prayudi meminta doa yang terbaik buat kesembuhan ayahnya, agar bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Untuk saat ini, saya minta doanya saja mudah-mudahan bisa kembali sehat, kata Ega. Pendarahan otak Tukul Arwana dikaitkan dengan vaksin COVID-19, Dr. RSPON buka suara. Presenter sekaligus komedian Tukul Arwana belum lama ini dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pendarahan otak. Banyak spekulasi menduga jika pendarahan otak yang dialami oleh Tukul akibat vaksin COVID-19. Sebab Tukul Arwana diketahui sempat mendapat suntik vaksin 5 hari yang lalu. Menanggapi hal ini, pihak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON membantah keterkaitan hubungan antara pendarahan otak dengan vaksin COVID-19. Berkaitan dengan beberapa berita yang beredar, ada hubungankah antara stroke pendarahan dengan vaksin? Tidak ada, ujar Direktur Utama RSPON Dr. Mursyid Bustami dalam jumpa virtual bersama awak media. Mursyid Bustami menegaskan bahwa belum ada penelitian ilmiah mengenai resiko terjadinya stroke pendarahan akibat vaksin. Selain itu, dia menyebut belum pernah ada kasus pasien yang mengalami pendarahan otak usai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.
kami tidak pernah menerima pasien pasca vaksin itu mengalami stroke. Dari beberapa laporan yang kami dapatkan dari teman-teman spesialis syaraf, juga tidak ada pasien yang mengalami stroke setelah vaksin. Lanjut Mursyid Bustami, menurutnya efek suntik vaksin memang cenderung memiliki efek samping yang demam. Namun hal tersebut merupakan efek normal dan tidak akan menimbulkan dampak sama sekali, termasuk soal isu miring pendarahan otak pada Tukul Arwana. Ini perlu kami klarifikasi, secara ilmiah pun tidak ada hubungannya pendarahan otak dengan vaksin COVID-19. Barangkali itu klarifikasi dari kami, tutupnya dengan tegas. Kondisi Tukul Arwana usai dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 22 September 2021. Lalu kini dikabarkan semakin membaik. Hingga kini pihak Tukul Arwana belum bisa membeberkan penyakit yang tengah dialami oleh sang komedian. Pasalnya, sebelumnya Tukul Arwana dikabarkan mengalami pendarahan otak. Kalau itu kan secara teknis, jadi saya pribadi belum bisa menjelaskan. Paling nanti pihak dokter, pihak rumah sakit PON yang akan menjelaskan. Kalau saya hanya bisa mengupdate. Kebetulan saya yang bisa memantau, saya yang bisa melihat. Saya dipasrahi, dipercaya keluarganya untuk memantau beliau juga, dan anak-anaknya juga selalu memantau juga, ungkap manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon, saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur. Dikutip dari artikel grid.id berjudul Alhamdulillah, begini kondisi Tukul Arwana pasca operasi. Tukul Arwana sendiri telah menjalani operasi sejak hari pertama dilarikan ke rumah sakit. Saya di sini mewakili pihak keluarga untuk mengupdate kondisi Mas Tukul pasca operasi di tanggal 22. Kebetulan beliau dioperasi tanggal 22 bulan September 2021 jam setengah 10, ungkap Rizky Kimon. Rizky Kimon mengungkapkan proses operasi tersebut berjalan dengan sangat lancar. Yang direncanakan 4 jam, tapi alhamdulillah pihak dokter selesai di 2 jam, kurang lebih 2 jam, ungkap Rizky Kimon. Saat ini kondisi Tukul Arwana semakin membaik dari sebelumnya dan tubuhnya juga sudah bisa merespon. Untuk kondisi saat ini di tanggal 24 September hari Jumat, alhamdulillah sudah berangsur-angsur membaik, sudah bisa merespon dari mata, gerakan tangan, semua udah bisa. Itu sih yang bisa kami update, tutup Rizky Kimon.